nanti yang bakal dibawa ke Medan sana. Kalau yang lain itu kan bagiannya. Jadi Bapak Ibu, adat ini ada dua makna. Makna yang pertama mempererat besan dengan besan, yang dikatakan tadi adat Tingkalang Parimata, menciptakan keakraban, keharmonisan antara besan dan besan. Kemudian secara umum bahwa adat ini dibuat adalah untuk membentuk kelegaan, kebebasan dari Pane dan Febri. Sebab dalam budaya kami, kalau adat ini tidak kami buat, maka Febri dengan Pane apabila nanti sudah punya keturunan dan kemudian ada rezeki untuk membuat pesta anak-anak mereka, ini tidak boleh mereka melaksanakannya karena adat ini belum dibuat. Jadi saya ulangi lagi, dua makna di sini. Makna yang pertama mempererat hubungan keharmonisan antara besan dan yang besan. Yang kedua itu adalah memberikan kelegaan, kebebasan, kewenangan kepada Pane dan Febri untuk melakukan sesuatu seperti misalnya melaksanakan pesta. Karena bagi kita yang di sini, apabila tidak membuat adat seperti ini, mereka tidak boleh membesarkan anak-anak. Makanya adat ini kita buat bukan besar kecilnya, tetapi maknanya yang paling utama. Mungkin itu dulu Pak, yang secara umum yang saya jelaskan. Nanti kalau ada adat Tingkalang Parimatanya, mungkin itu nanti satu persatu yang akan saya jelaskan. Kemudian berikutnya nanti setelah adat ini bukan dibagi, dipecah. Kalau dipecah, makanya bahasa kami macah adat. Kalau yang namanya macah adat berarti barang ini diberikan kepada yang berwenang. Yang tidak berwenang tidak bisa menerima. Kalau yang namanya dibagi, yang tidak berwenang pun dapat. Itu dibagi namanya. Jadi kalau dalam bahasa adat itu adalah macah adat. Mungkin itu dulu sementara ya. Kemudian nanti di adat Tingkalang Parimata nanti baru saya jelaskan satu persatu. Oke, langsung macah adat Pak. Langsung macah adat. Nang main nang pahwat, nang main nang pengarabanan itu apa yang maksudnya? Kalimantan itu dijalankan. Nanti Apinya ya dua kan? Kan dia ada barang apanya, barang B-nya ya duanya kan. Nah, ada kan apanya, keluarganya lah. Kan dia kedua. Nah, kalau kemian kan artinya Kalimantan dari sekolah dari untuk Kalimantannya apa kan? Saya nanya tuh tadi. Yang pertama ini salepek bantal. Salepek bantal ini sebenarnya kalau di gereja itu cincin apa dong? Pengikat. Tuh. Ada beras biasa, ada beras ketan. Jadi ini sebenarnya bekal hidup. Makanya kalau bagi orang Dayak yang hidup zaman-zaman dulu, apabila dia punya anak, anaknya makan beras yang pertama dia ambil dari hidupnya. Tapi zaman sekarang ada lagi beras hanya sebagai simbol. Ini tanda pengikat dua menjadi satu kantong khusus untuk besan. Kemudian dalam kehidupan
Ada kayak gitu. Iya. Kipas pak, kipas pak. Iya, iya. Ada. Kalau ini mana? Ya, iya pak. Ini ada tembakau rokok siri, bahasa kami ini sapaan. Karena memang begitu orang datang, inilah yang kita sodorkan terlebih dahulu. Setelah dipotong-potong dimasukkan dalam satu tempat, bahasa kami toko. Jadi itu yang disapa untuk menambah harapan. Kemudian ini ada garam, tidak perlu saya jelaskan, saya kira bisa. Karena memang hubungan antara besan dan besan jangan sampai tawar. Kalau tawar maka digarami. Cuman jangan nanti besan naksir besan. Apa yang dapat dari nomor 1? Kemudian gula kopi ini juga demikian. Ini ya memang kalau dalam bahasa kita apabila ada tamu, rasanya sama orang Batak dengan orang Dayak. Tidak sah kalau tidak dibuatkan kopi. Maka ada bahasa kami pangkung asuh ke belakang, asuh hitam ke belakang. Pukul anjing di belakang. Nah, pukul anjing hitam di belakang. Itu artinya buatkan kopi. Kopi ya. Itu artinya bukan anjingnya benar-benar. Itu artinya buatkan kopi. Saya kira saya juga banyak berkawan dengan orang-orang Batak. Rasanya tidak sah kalau tidak minum kopi. Makanya satu selera. Lalu ini lemang Pak. Lemang ini sebenarnya bekal dalam perjalanan. Hanya satu yang hendak saya lihat tadi. Biasanya ada juga yang bambu dimasak kemudian dikupas. Yang namanya itu istilahnya tongkat. Tongkat itu artinya bahwa hubungan itu jangan sampai condong. Kalau condong maka disugar supaya tetap lurus. Nah kalau ini bekal, karena memang orang Dayak itu dulu dia nikahnya juga udah dekat-dekat. Kalau antara Pani dan Pebri sekarang ini menggunakan sarana transportasi. Kalau dulu kita jalan kaki, Pak. Bayangkan kalau sudah jalan kaki dari Sumatera ke Kalimantan, belum nyampe-nya. Nah itu, maka di perjalanan ini yang jadi bekal untuk dimakan apa segala. Nah ini, makanya ini ada bekal, ini ada lauknya. Makanya sebenarnya secara budaya orang Dayak itu menurut saya cukup bagus. Karena jangan sampai orang datang itu meninggal di kampung halamannya gara-gara kelaparan. Kalau kelaparan maka satu kampung itu kena padam. Itu bayar harga nyawa orang. Kemudian cucur, tumpi. Ini adalah merupakan kebulatan tekad niat. Kemudian babi. Ini di samping makan untuk besan, tetapi yang paling utama ini bagi kita adalah seperti kita ketahui, adik-beradik ibu, adik-beradik bapak tidak datang ke sini. Biasanya dalam suatu pesta juga demikian. Maka dikasih babi kaki seperti ini dengan harapan datang ke sana nanti ini dimasak, makan bersama baji, ini dalam satu meja. Maknanya apa? Bukan besar kecilnya, tapi ada satu kata yang berbahaya, kampungan. Apa istilah orang kata kampungan? Iya kan?
Ada juga tempat kami Bapak. Ya, yang istilahnya yang berbeda. Nah, jadi anu itu jadi senjata para penyuri buah orang. Nah, kemudian kelapa. Kenapa kita pakai kelapa? Kok enggak pakai durian? Enggak pakai langsa? Ini ada maknanya. Dalam sejarah hubungan kehidupan kita maunya kekal. Karena kelapa ini tidak pernah yang namanya patah batangnya. Artinya jangan sampai hubungan besan dan besan itu putus di tengah jalan. Kecuali kelapa itu bisa tumbang kalau tanahnya terbongkar. Dalam kehidupan kita bisa putus hubungan kalau sudah menghadap yang Maha Kuasa. Innalillahi jalan. Terus yang terakhir ini kuncinya apa? Ayam. Ayam ini artinya semua yang ada di sini tadi, inilah yang memeteraikannya. Jadi ibaratkan ini sebuah anyaman. Kalau anyaman kita itu tidak disimpai, dia akan terbongkar. Patalas bahasa kami. Maka dia dimeteraikan dengan ini, dipatalas pakai ini. Nah, jadi itu. Nah, kemudian ini ada amplop, jangan dilihat itu. Ya, ini minyak goreng. Tapi sebenarnya inti ini oli sebenarnya. Kalau zaman dulu kan tidak ada orang tak tahu oli, melicinkan hubungan. Bang, ini nak pindah ke Barisok ya? Disimbolkan barangnya nak mungkin bisa ngaisok kan sampai sawah. Kemudian nih Mbak, nanti kan ada parang. Parang ini bukan untuk tetapi parang ini adalah untuk kerja, mencari nafkah kehidupan. Itu maksudnya. Maka nanti akan ada parang. Jadi untuk bekerja, bukan untuk kelahi, bukan untuk ini senjata untuk kerja memelihara kehidupan kita. Kemudian yang terakhir nanti akan ada piring sebenarnya itu makan. Oh iya lah, nanti penjelasannya. Nanti ada piring. Piring itu sebenarnya gambaran hati dari besan dengan penuh ikhlas. Makanya sebenarnya kalau memang meniti adat yang sebenarnya itu piring ini harus bersih, polos. Putih bersih, gambaran hati putih bersih dan tidak boleh bercacat celah. Putih bersih dan tidak boleh bercacat celah. Ini gambarannya. Kemudian nanti ini yang harus dibawa sampai ke Medan sana. Kalau soal yang ini terserah Bapak Ibu, tapi ini harus karena ini nanti dalam bahasa kami dibawa ke sana itu jadi tono. Tono itu artinya payung untuk melindungi. Jadi itu, kemudian ini mengeraskan semuanya, bukan dilihat dari segi nilainya tapi dari segi maknanya. Oke, selanjutnya sekarang tugas Pak Pane, Menteri Pane ngangkat tariannya ke Imbar. Foto siap, Foto bang. Siap. Kau maju. Kami Pak Rumah Pindah kami dan kita merasakan Bapak
Pegang saja perempuan.